Madamnya akan mendukung apa-apa cita-cita kemuliaan Madam. Oke, siap. Kamera, Roll. action. Nggak perasaan mulai gini kah pagi? Wah, deg-degan. Pasang atau enggak tunggu, pasang atau enggak. Enggak bisa boleh buka dong. Lah nih, lah. Salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam hidup manusia adalah pada saat menginjak masa perkawinan. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohania tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan demikian, perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok. Masa-masa yang terdapat dalam hidup manusia adalah masa kanak-kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, berkeluarga, usia senja, dan masa tua. Tiap peralihan dari satu masa ke masa berikutnya merupakan saat kritis dalam kehidupan manusia itu sendiri. Baik, kita dari kru BST mau menuju mempelai wanita di Bakwan. Kita meliput di sana. Mobil auto itu berat. Datang aja tuh di bawah kancang latih apa sama gitu. Supir Jawa loh. Oke, cut. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis tanggal berapa ini? Pada hari Kamis tanggal 24, kami atas nama keluarga Anas, Aminah pun anak serta Bako pada hari ini mengantar pernikahan anak saya Riko, anak yang pertama, menuju rumah mempelai wanita. Maka seluruh keluarga semuanya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pernikahan ini Berjalan normal, lancar. Agar pernikahan ini berjalan dengan sukses dan lancar. Ya Allah, ya Rabbi, puji syukur padamu ya Allah. Engkau telah mewujudkan cinta kami dalam membangun rumah tangga. Ya Allah, jangan biarkan cinta kami untukmu berkurang hingga membuat kami lalai akan adanya Engkau. Penuhilah hati kami dengan bilangan cintamu yang tak terbatas. Berikan rasa cinta kami padamu tetap utuh.
Dalam tiap masyarakat dengan susunan kekerabatan bagaimanapun, perkawinan memerlukan penyesuaian dalam banyak hal. Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak daru, tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara keluarga bisa sangat berbeda, baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tata krama, bahasa, dan lain sebagainya. Karena itu, syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan adalah kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian dan keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian hari. Perkawinan juga menuntut suatu tanggung jawab, antaranya menyangkut nafkah lahir dan batin, jaminan hidup dan tanggung jawab pendidikan anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Alkisah, kira-kira 28 tahun yang silam. Telah lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik dan mungil dari pasangan Bapak Mansurdin dengan Ibu Samsidah yang diberi nama Wiwit Permatasari. Dengan penuh kasih dan sayang, putri tercinta diasuh dan dibesarkan oleh ayah dan bunda, sehingga kini sudah menjadi seorang dara yang cantik jelita. Sementara itu juga di pihak langit, kira-kira 28 tahun yang silam, telah lahir pula seorang pemuda yang tampan dari pasangan Bapak Ansar Panji yang diberi nama dengan Romi Agusta. Allah, Allah, Allahu Akbar. Tanpa pamrih ayah dan bunda mencurahkan segenap kasih dan sayang untuk putra tercinta. Hari ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dipertemukan dengan saudara Romi Agusta untuk menempuh hidup baru, melayarkan bahtera rumah tangga demi mencapai pulau bahagia. Ya, pesannya itu kan anggapan nama dia Enyo tu sebagai berkeluarga sakinah. Dia tu baik-baik, tujuannya baik-baik. Apanya yang maksudnya yang baik, madangnya akan mendukung. Ya, madangnya akan mendukung apa-apa cita-cita kemuliaan anak-anak. Ya. Lah. Madangnya akan mendukung apa-apa cita-cita kemuliaan anak-anak. Ya. Madangnya akan mendukung apa-apa cita-cita kemuliaan anak-anak. Ya. Pernikahan adalah penyikat tabir rahasia bahwa
Istri yang dinikahi tidaklah seindah yang diimpikan. Istri bukanlah semulia Khadijah, setakwa Aisyah, setabah Fatimah, dan secantik Zulaiha. Justru, istri adalah istri akhir zaman yang akan melahirkan anak yang soleh dari rahimnya. Pernikahan akan mengisapkan kita akan perlu iman, karena memiliki suami tidak sehebat yang diinginkan. Justru, istri akan tersentak bahwa suaminya bukanlah searif Abu Bakar, seberani Umar bin Khattab, sekaya Utsman bin Affan, dan segagah Ali bin Abi Thalib. Suami cuma suami akhir zaman yang melindungi istri dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamari na ha. Apa yang ni? Tekan kang lo kok kamari. Apa itu? Ayam goreng. Tunggu lo, tahan 1, 2. Bagaimana perasaan Bapak sekarang dengan lancarnya akad nikah kakak Bapak ini, Pak? Dibilang perasaan senang-senang aja. Tapi ada kendala tadi di jalan, mau kesini ada kendalanya. Soalnya petunjuk arahnya 4 orang salah semua. Sungguh melelahkan, hari yang sangat gimana gitu. Kasihan sama tuh. Yang tinggal sih kalau uang sih nggak masalah. Ini yang tinggal apa? Maharnya. Jadi marah saya Pak tadi Pak. Marah saya mana? Asik kenal dirimu, asik dekat denganmu, terasa di hati berbunga-bunga. Bila malam minggu tiba, anak muda mengaku rencana, pacarnya mana yang mana ingin jumpa. Setiap bertemu, asik kenal dirimu, asik dekat denganmu. Aku berharap semoga kamulah yang akan jadi pacarku. Malam-malam begini termenungku sendiri, menunggu kau. Zaman dahulu resepsi pernikahan selalu menampilkan kesenian Minang, diantaranya tari piring, talempong, batambu, dan lain-lain. Namun, seiring perubahan zaman, saat ini sering menampilkan organ tunggal sebagai hiburan. Alam memang senantiasa berubah, yang kekal hanyalah perubahan itu sendiri. Karena itu, perubahan tak perlu diratapi. Oleh karena Marapulai akan bersemando ke rumah yang bermama, maka adalah haknya menurut adat untuk dijemput oleh pihak mama rumah dari keluarga istrinya.
Dalam pelaksanaannya, bukanlah Mama itu sendiri yang menjemput Marapulai tersebut, tapi orang utusannya. Mama itu menyerahkan tugas itu kepada seseorang yang duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Dengan penyerahan wewenang dari Mama rumah ini, maka orang utusan tersebut yang membawa bingkisan adat sebagai penjemput Marapulai dan menanti kedatangan Marapulai dengan sirih di Cirano di halaman rumah Anadaro. Jadi jelaslah bahwa Marapulai tersebut menurut adat datang bajapui jo bingkisan, tiba bananti jo carano. Datang dijemput dengan bingkisan, tiba dinanti dengan carano. Hal ini melambangkan bahwa orang Sumando itu kendati pun tetap sebagai pendatang, namun diperlakukan oleh seluruh keluarga istri sebagai tamu terhormat. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah, andaikan semua layak bagi kami, maka cukupkanlah permohonan kami dengan izin, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, puji syukur padamu ya Allah. Kau telah mewujudkan cinta kami dalam membangun rumah tangga. Tapi ya Allah, jangan biarkan cinta kami untukmu berkurang hingga membuat kami lalai akan adanya Engkau. Jadikanlah pasangan saling di kala demi kala. Penuhilah hati kami dengan bilangan cintamu yang tak terbatas. Berikan rasa cinta kami padamu tetap utuh. Secara lahiriah maupun rohaniah, yang memiliki rumah di Minangkabau adalah kaum wanita, dan kaum pria hanya menumpang. Tempat berlindung pria Minang adalah surau. Menyedihkan memang, tapi ini pula yang menjadi sumber dinamika pria Minang, sehingga mereka menjadi perantau dan pengembara yang tangguh. Kenyataan ini dihayati dan diterima dengan sadar oleh hampir seluruh warga Minang, baik mereka yang menempati rumah gadang tradisional maupun yang menempati rumah yang sudah modern, baik mereka yang bermukim di kampung halaman maupun mereka yang sudah merantau ke kota besar. Berdasarkan pola yang demikian, sudah lazim penghuni rumah gadang di Minangkabau adalah kaum wanita dengan anak-anaknya, terutama anak-anak wanita. Sementara anak laki-laki mulai usia sekolah dulu sudah harus mengaji di surau-surau dan belajar silat, bergaul dengan pria dalam segala tingkat usia, sehingga mereka terbiasa hidup secara Spartan atau secara keras dan jantan. Menentu Nggak penuh kate, penuh ke bawah lain. Sulit untuk diungkapkan, indah untuk diingat ya, gitulah kira-kira. Lembut bahasamu,
rasa 30 menit sudah berlalu. Saya Nida Kurniawan dan suka-sukaku yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sarawak hatiku dan seluruh kru dan pemain dan best production mengucapkan sukses terus di Indonesia, musik dan film Indonesia. Terkenal tapi tak dikenal. Dalam acara di balik layar, stand on by action.